Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Ahmad bin Ali al-Mulaqab bi Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi bidaraini amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu min kalam au min qawli Wahab bin Munabbih ila an qala wa man tarakal khusumah fid dunya shara yaumal qiyamah minal faizin. Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa disebutkan barang siapa yang meninggalkan perseteruan, perkelahian, pertengkaran, maka kelak nanti dia di hari kiamat termasuk golongan orang yang menang. Orang kalau mau menang dari perkelahian dan perseteruan itu dengan meninggalkannya, dia akan menang nanti di akhirat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabbil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perseteruan, perdebatan, padahal dan dia itu salah, dia salah dan meninggalkan, itu dibangunkan oleh Allah nanti rumah di surga. Dan barang siapa wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, yang ninggalin perseteruan sedangkan dia ini betul, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di paling tingginya surga. Ulama berkata, man tarakal khusumah, man tarakal mira, ini orang yang bisa melawan ego dan nafsunya. Kadang kita itu malas berantem sama orang. Kita walaupun benar buat apa berantem? Padahal kita ini benar. Sudahlah. Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yang memaafkan dan mendamaikan minta pahalanya dari Allah aja. Maka barang siapa yang meninggalkan karena Allah ini semua, berarti dia itu pintar dan pandai mengontrol hawa nafsunya. Dia tahu dia benar. Kenapa saya harus ngalah? Saya benar. Gak apa-apa ngalah. Karena saya ingin pahala dari Allah. Saya ingin menangnya nanti di yaumul qiyamah. Karena itulah orang-orang dulu, para aulia, lebih sering mengalah dalam urusan khusumah walaupun mereka benar. Benar, tapi ya udah nggak apa-apa. Kadang minta maaf. Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, dihina. Beliau mengatakan, kalau yang kau katakan itu salah, kau fitnah, aku maafkan. Kalau yang kau katakan itu benar, aku istighfar, minta maaf sama Allah. Seperti itu. Apa sih keuntungan orang yang berseteru, nggak nyapa, bertengkar, saling menghujat, saling menyaji, itu untungnya apa? Ini urusan yang berkaitan dengan duniawi. Maka itu Nabi Musa dalam Taurat menyebutkan bahwa Allah berfirman, orang yang meninggalkan perseteruan karena Allah di dunia ini maka akan dibangunkan, atau nanti di hari kiamat menang. Dia menang. Menang karena dia mampu menginjak hawa nafsu dan egonya. Makanya belajar untuk ngalah. Orang ngalah itu nggak kalah. Orang yang semenang-menang itu, semena-mena mau menang sendiri itu kalah. Di dunia kalah, di akhirat lebih kalah lagi. Maka itu hakikat ini semua adalah belajar mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Yang kedua, waman tarokal bukhla
barang siapa yang meninggalkan sifat pelit kikir di dunia, jadi dia jadi orang yang dermawan, kelak nanti sora mazkuran inda ru'usil khalaik. Orang yang dermawan itu akan selalu diingat di ingatannya manusia. Tidak ada orang dermawan meninggal kemudian orang bahagia, nggak ada. Orang dermawan kalau meninggal disesali. Orang dermawan kalau meninggal banyak yang sedih. Sebaliknya kalau orang pelit meninggal banyak yang bahagia, banyak yang senang. Karena nggak ada yang dirugikan dengan ada dan tidaknya dia. Maka itu kita diajarkan jangan pelit, jangan kikir. Belajar untuk dermawan, dan dermawan itu nggak nunggu jadi kaya. Orang miskin pun bisa dermawan. Justru orang miskin itu bisa jauh lebih dermawan dari orang kaya. Orang kaya uang banyak, pelit itu kebangetan. Orang miskin pelit itu masih masuk akal. Tapi kalau orang miskin dermawan hebat, orang kaya dermawan biasa, uangnya banyak. Tapi orang miskin dermawan ini yang istimewa, ini orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Karena Imam Ghazali menyebut tidaklah orang itu kikir dalam bersedekah untuk orang yang nggak mampu, orang lemah, orang miskin, kecuali dia nggak yakin akan akhirat. Semakin kikir semakin nggak yakin kepada akhirat, semakin dermawan semakin yakin kepada akhirat. Maka itu kalau kita ingin kita dikenang dalam kehidupan kita ini dan ingin disanjung nanti di yaumil qiyamah, tinggalkan sifat pelit kikir tersebut. Kemudian waman taraka rahah fi dunya sara yaumal qiyamah masrura. Barang siapa yang meninggalkan santai-santai di dunia ini, santai-santai itu maknanya nggak bergegas dalam ibadah. Barang siapa yang meninggalkan roh, ya barang siapa yang tarokan roha di dunia, meninggalkan santai-santai di dunia, jadi akhirnya dia apa? Semangat. Barang siapa yang semangat, nanti di yaumil qiyamah bahagia. Dunia ini memang daru taat. Dunia ini memang buat capek. Wadhi dunia dania hawadidha kathira wa aishidha hakira wa muddadha wala yahris alaiha siwa a'mal basirah adimil aql law kana ya'qil kana afkar. Tafakkar fi fanaha wa fi qillat wa fi kathrat anaha. Is mana anaha? Ta'ab. Kathrat anaha, kathrat ta'abha. Dunia ini tempatnya capek ngurusin dunia ini. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Ya. Barang siapa yang meninggalkan di dunia ini santai-santai untuk ibadah, jadi barang siapa itu bergegas semangat, karena dunia ini mau capek, kita ini mau capek di dunia ini. Kalau mau istirahat nanti di kuburan. Kita mau capek di dunia, capek apa? Capek ibadah. Kita capek ibadah, bangun malam, sholat jamaah, ngafalin, taklim, belajar. Kayak ente orang ini memang kita di dunia mau capek. Anak capek, anak kepingin istirahat, nanti di kuburan istirahat yang lama, gak ada yang ganggu, ya, sepi, zen wis. Ya. Kalau di dunia ini jangan banyak tidur, banyakin ibadah, banyakin belajar, banyakin ngapal. Ya. Barang siapa yang capek di dunia ini ibadah, nanti bahagia di akhirat. Tapi barang siapa yang di dunia ini malas ibadah, dia akan kesal, dia akan capek, dia akan sedih, menyesal nanti di akhirat.
Ya, adanya nyesel loh. Ya Allah, coba dulu saya sholat di masjid. Ya Allah, coba dulu saya nggak ninggalin sholat. Ya Allah, coba saya dulu cari yang... Waduh, sudah. Cuman penyesalan yang ada. Sedih bermiliar-miliar tahun. Makanya mumpung masih di dunia, ya, harus capek untuk ibadah. Karena Ba'dus Shalihin ketika dia berdakwah disuruh istirahat, beliau menjawab apa? Ji'na li ta'ab. Saya datang ke sini mau capek, bukan mau istirahat. Saya mau ibadah, nih mau dakwah. Kalau mau istirahat di rumah aja. Karena Ba'dus Shalihin kalau dakwah dikasih makan makanan enak, beliau mengatakan saya nggak mau makan makan enak. Di sini saya bukan mau makan. Saya mau dakwah, kumpulin orang, saya mau ngomong. Saya mau ngajak orang dekat sama Allah. Kalau mau makan di rumah bisa. Gak usah ke sini, kirim aja makanan ke rumah, selesai. Sampai seperti itunya. Bahkan sebagian orang solihin ketika dia itu disuruh istirahat ketika dakwah, dia mengatakan apa? Rahatuna fi da'wa ilallah. Justru kebahagiaanku, kenikmatanku ada pada dakwah. Masya Allah. Ya. Karena Ba'dus Shalihin iliyakum bil wajib mayat'ab ya waladi. Ya. Orang itu kalau melakukan kewajiban gak akan capek, wahai anakku. Karena Ba'dus Shalihin min al-Attas di Huraibah, kalau berangkat itu subuh itu, habis sholat subuh di masjid, ambil ontanya, berangkat ke Gunung Sahara, pas padang pasir, cari pemukiman desa-desa itu, dakwah, ngajari orang sholat, ngajari orang puasa, ngajari. Pulangnya nanti maghrib naik onta tiap hari, tidak ada yang bayar, wala ada yang ngasih amplop, tiap hari seperti itu, ngajari sana, ngajari sana. Pokoknya pulangnya maghrib. Suatu saat ada orang dari Indonesia mualad ke Huraibah. Lihat ini orang tua ini, Masya Allah, dakwah tiap hari, pagi, subuh, berangkat, pulang, maghrib, berangkat, pulang. Sampai suatu hari di masjid gak dilihat sholat subuh beberapa kali, maghrib gak dilihat, isya baru kelihatan. Isya baru kelihatan. Kemudian ditanya, Habib, antum biasanya kalau subuh sholat di sini, kalau maghrib sholat di sini, sekarang kok cuma isya? Jawaban beliau, ya waladi, anakku, aku dulu punya onta. Jadi aku kalau berangkat subuh, habis sholat subuh, nutut. Akhirnya sekarang saya nggak punya onta, onta saya ini mati. Akhirnya harus berangkatnya sebelum subuh. Pulangnya, hilang maghribnya, isya baru nyampe. Maghribnya tidak nutut kalau sholat di masjid. Jadi sholat di jalan. Langsung terketuk hatinya orang Indonesia ini yang ziarah ke Huraibah ini. Terketuk hatinya. Karena dia mungkin di Indonesia punya kerjaan, dia ingin untuk beliin onta. Akhirnya hari Jumat dia nggak keluar dakwah. Dia di pasar lihat ada orang Badui bawa onta banyak. Biasa orang Badui bawa onta dibawa ke pasar, dijual sama yang mau. Si Badui ditanya sama orang Indonesia ini, ya Syekh, iya, ente mau jual onta ini? Ya terus buat apa saya bawa jauh-jauh ke sini kalau nggak dijual? Boleh saya beli satu, semua ada apa-apa. Akhirnya mana yang paling bagus, yang paling kuat? Ini, berapa harganya? 15 juta mungkin, 20 juta, saya beli. Setelah dia beli, onta dibawa ke rumahnya Habib itu. Habib, ini saya belikan onta. Tidak usah repot-repot, tidak apa-apa Habib. Antum capek. Capek dari mana? Capek mulai sebelum subuh berangkat jalan gini-gini. Apa nggak capek? Jawabannya orang tadi, ya waladi, iliyakum bil wajib mayat'ab. Orang itu kalau melaksanakan kewajiban nggak capek. Capek itu kalau aku melakukan bukan kewajibanku. Ini kewajibanku ngajari orang-orang yang nggak ngerti. Makanya ya
Nggak akan capek, wong ini kewajiban. Terus ini onta antum ambil, mulai besok berangkatnya jangan sebelum subuh. Di subuh pulangnya maghrib, kepingin ketemu. Akhirnya besok seperti itu lagi, normal alhamdulillah. Pulang ini orang Indonesia setelah mungkin 1 bulan di Huraidah, karena dia juga Al-Attas, kakeknya dari sana. Tinggal di Jakarta, subhanallah, rezekinya orang ini berlimpah. Kerjaannya semakin maju, kekayaannya semakin bertambah, dan tiap kali dapat keuntungan yang berlimpah, dia selalu berkata, "Hadza min barakatil Habib." Ini semuanya dari berkatnya Habib yang anak belikan unta itu. Ya, makanya nanti ente kalau jadi orang kaya, ustadz-ustadz itu beliin motor. Ya, ustadz-ustadz beliin motor. Ustadz kadang taat, mau ngajar TPQ jauh, mau ini nggak punya, beliin sepeda motor. Orang itu mau dakwah, beliin. Berapa harganya? 20 juta beliin. Bayangin, kita duduk di rumah, dia ngajar ngaji, pengajian sana, pengajian sini, pahalanya berapa ini? Kita duduk. Dan kita nggak akan berkurang, rezeki kita akan nambah gara-gara ngasih kendaraan. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang nyiapin senjata buat orang yang perang, ikut perang. Orang yang nyiapin motor buat orang dakwah, ikut dakwah. Ya, kalau ente jadi orang lumayan kaya, kalau kaya beliin mobil. Ya, ada ustadz-ustadz yang dia butuh kendaraan buat dakwah, beliin mobil. Zen, kok mau, beliin. Dia dakwah sana, dakwah sini, nanti dapat untung. Ojo motor sing rusak mbok tukokno. Mogok dek dalan tambah dosa iki. Belikan mobil yang bagus, mobil yang baru, jangan second. Ini yang baru dari toko. Ini Ustaz, antum pakai. Kalau perlu harganya yang mahal sekalian. Ustaz tuh mau beli mobil mahal eman, kalau dibelikan tidak eman. Nah, ini kan buat dakwah, buat ini dapat untung. Nah, orang hidup di dunia mau capek memang buat ibadah, bukan mau santai-santai. Makanya dia akan masrur, ya, bahagia. Wa man tarakal haram fi dunya sara yaumil qiyamah fi jiwaril anbiya. Barang siapa waktu di dunia meninggalkan yang haram, enggak mau makan haram, enggak mau kerja yang haram, enggak mau berbuat yang haram, niscaya akan bersanding dengan para nabi nanti di yaumil qiyamah. Kan kita pengen bersanding sama para nabi, siapa yang enggak pengen? Terus gimana caranya? Uturkil haram. Jangan makan haram. Ya, jangan makan haram. Mulai dari sekarang di pondok, jangan makan punya teman yang tidak izin. Jangan pakai sendalnya santri yang tidak izin, temannya sendalnya dipakai. Uli mari bau. Ya. Dalil nggak pas. Uli mari bau dari mana? Ya memang kalau ditahu kalau dia bakal ridho memakainya, itu memang nggak apa-apa. Tapi sudah nggak ada uli maridhahu, yang ada belajar warok. Bukan sandal, bukan punya saya, tidak apa-apa. Nah, saya kotor kaki tidak apa-apa. Daripada make kotor hati nanti. Ya. Jadi dalil seperti itu akhirnya membuat kita itu melakukan yang haram. Tidak ada, la yu'lam ridhahu. Sudah jangan gosok, jangan apa. Biasakan mulai sekarang. Nanti ada kantin di pondok, tidak punya uang jangan beli. Utang nggak bayar mulai. Terus kepingin ilmu nih manfaat, dengkulmu ya manfaat. Habis makan di pondok, setelah makan di pondok belum selesai bayar SPP pulang. Terus ditinggal pondok utang, insya Allah uli maridhahu. Uli maridhahu. Nanti kalau beras mudun kok langit kan? Tidak boleh merugikan pondoknya terus mau dapat ilmu yang manfaat. Jangan makan yang haram. Jangan kerja yang haram.
Jangan cari uang dengan cara yang haram, jangan riba, jangan apa, jangan. Yang diharamkan sama Allah tinggalin. Ya. Insya Allah kita bakal bahagia dunia dan akhirat. Kita akan bersama para nabi. Terakhir, wa man tarakan nadhar fil haram fid dunya afrahallahu ainah yaumal qiyamah bil jannah. Barang siapa yang meninggalkan memandang yang haram, barang siapa yang menjaga matanya, meninggalkan yang pandangan yang haram, maka Allah akan bahagiakan matanya nanti di yaumil qiyamah dengan surga. Hati-hati, mata itu dijaga, khususnya itu handphone. Handphone ini tempatnya maksiat. Di situ ada manfaat, tapi di situ juga ada maksiat. Jangan lihat yang haram di jalan, ada yang ya, buka aurat, jangan dilihat. An-nadratu sahmun masmumun min sihamin iblis. Wa man tarakaha min makhafati abdaltuhu halawatan yajidu fi qalbi. An-nadratu, pandangan itu, sahmun masmum, busur panah dari busur panahnya iblis yang dilaknat. Barang siapa yang meninggalkan menandang yang haram, abdaltuhu, aku ganti, karena min makhafati, karena takut kepadaku, abdaltuhu halawatan, aku akan ganti dengan apa? Kenikmatan dalam beribadah, yajidu fi qalbih, yang dia akan dapat di dalam hatinya. Makanya kalau orang ibadahnya itu nggak bisa khusyuk, perlu ditanya ini, habis lihat apa? Habis lihat apa? Apa habis lihat haram? Kalau habis lihat haram gitu. Makanya hati-hati, jaga pandangan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda dalam hadisnya, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata ini semuanya nangis hari kiamat. Mata inti matanya nangis. Kalau kiamat menakutkan seperti itu ya pasti nangis. Illa, kecuali ada 3 mata yang nggak nangis nanti hari kiamat. Yang pertama, ainun sahirat fi sabilillah, mata yang dibuat begadang di jalan Allah. Buat apa itu? Buat ngapalin mutun itu, buat ngapalin Quran, buat murojaah tengah malam. Itu mata nggak nangis nanti. Yang kedua, ainun sahirat fi sabilillah. Yang kedua, ainun, lah itu yang ketiga. Yang kedua apa? Ainun sahirat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang di dunia ini dipakai nangis takut sama Allah. Ya Allah, ada banyak maksiat ya Allah. Kalau malam nangis, ya Allah, ada banyak maksiat ya Allah, ada banyak kekurangan. Anda masih sering nunda-nunda sholat ya Allah, Anda masih ya Allah, nangis. Ini mata tidak akan nangis nanti di yaumul qiyamah. Cukup ente nangis di dunia. Ya. Makanya selalu Habib Umar itu tanya ke muridnya, Pak, gimana tengah malam nangis nggak sama Allah? Itu semua orang kalau sudah nangis malam di tengah malam sama Allah, ini hatinya lunak, bersih. Tapi kalau nggak pernah nangis, takut atau atas kekurangannya, bahaya. Orang soleh aja nangis, apalagi kita yang banyak maksiat. Apa tidak pernah nangis kita tengah malam? Ya. Kutroh min khasyatillah, dam'ah, kutroh, satu tetes air mata karena Allah takut. Itu lebih afdal dari ente sedekah 1 gunung emas. Bayangin berapa itu harganya 1 gunung emas itu. Tapi kalah dengan air mata yang nangis tengah malam. Harus punya seminggu sekali minimal, bangun malam itu nangis. Paling enak nangis di tengah malam itu, atau paling enggak ya pas qiyamul lail sebelum subuh
itu ketika kita nyebut namanya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil mikir dosa, mikir kekurangan, karena matinya nanti apa ini? Ya Allah, anak pernah maksiat, ya Allah, anak pernah salah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis. Terus itu tidak nangis nanti dia mulai kiamat. Yang kalau subuh, sebelum subuh itu kan qiyamul lail, itu kan bacaan qiyamul lail kan itu. Yang tiap malam qiyamul lail seperti itu tidak nangis nanti di hari kiamat. Yang regut-regut itu nangis. Sekarang nanti tidur, tapi nanti nangis. Gantian lah yang sebab yang bangun malam dan ya Allah itu tidak nangis nanti, sudah cukup di dunia nangis. Dan yang terakhir ainun ghaddat fi maharimillah, mata yang dipejamkan, mata yang dialingkan ketika melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kalau lihat yang haram tidak enak, tidak khusyuk ibadah dan semuanya. Wallahu a'lam bi shawab. Sirrul Fatihah.